Nisa, Rafka, Aulia, Jahira, Naila. Sudah di absen semuanya? Sudah. Ada yang terlewat tidak? Tidak. Oke. Nah, untuk memperkuat nilai rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, diharap kalian berdiri dulu. Siapa yang mau jadi three hand? Cung? Sampai ya? Di depan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Nah, ada yang masih ingat tidak kemarin kita sudah belajar apa? Cung? Benda-benda. Benda-benda. Benda apa? Benda padat, cair dan gas. Benda padat contohnya apa? Meja. Meja. Kursi. Batu. Papan tulis. Papan tulis. Kalau benda cair? Air. Air. Minyak. Oil, minyak sama apa lagi? Sirup. Sirup. Benda gas apa? Balon. Udara. Asap. Asap gas. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tema 3, subtema 1. Nah, kalian kalau misalkan upacara suka melihat bapak kepala sekolah atau guru-guru di depan tidak? Nah, itu ngapain? Di depan kalau hari Senin? Upacara. Iya, sebagai peserta upacara. Ada lagi jawaban lain? Apa? Pembina. Betul, menjadi pembina upacara. Kalau pembina upacara suka ngapain ya kalau lagi upacara? Apa? Apa? Cuk? Kalau hari Senin suka ngapain pembina upacara?
Iya, upacara. Apa? Apa? Ilham? Iya, betul. Suka memberikan pengumuman atau saran saat pelaksanaan upacara. Nah, kalian tahu nggak sekarang kita akan belajar tentang apa? Tentang pengumuman. Nah, hari ini diharapkan kalian dapat mengidentifikasi isi pengumuman. Kemudian kalian dapat menyebutkan benda-benda atau alat ukur baku, ya. Nah, lihat di sini pengumuman. Oh, sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Satu kelompok satu ya. Jadi harus sharing sama teman-teman, jangan sendiri membacanya. Nah, pengumuman. Pengumuman itu apa coba? Pengumuman adalah ya. Cung, satu orang. Cung. Cung. Zahira, pengumuman itu apa? Iya, pemberitahuan. Nah, pengumuman adalah pemberitahuan yang dilakukan yang harus diketahui orang banyak. Gunanya pengumuman itu supaya orang banyak itu mengetahui apa yang ingin dibicarakan seseorang, ya. Tujuan pengumuman adalah agar orang banyak mengetahui perihal informasi yang diumumkan. Bahasanya yang digunakan harus jelas dan mudah dimengerti, betul. Nah, pengumuman itu ada di mana aja? Coba. Di koran, di mana lagi? Sekolah, TV, radio. Di mana? Di mall. Nah, ya, itu pengumuman. Nah, kalau misalkan ada lagi di mading juga. Mading tahu? Tahu. Ada nggak di sini? Di mana? Di luar ya? Nah, itu mading itu untuk memberikan informasi-informasi tertulis kepada siapa? Iya, betul, kepada siswa-siswa. Nah, bagian-bagian pengumuman. Ada topik atau judul pengumuman, waktu dan tempat, sasaran pengumuman, dan pembuat pengumuman. Coba kertas, buku, dan pensilnya keluarkan. Harus LKPD yang Ibu bagikan bukan disimpan aja, tapi dibaca, dilihat. Ya, dibaca. LKPD-nya dibaca. Nah, bagian-bagian pengumuman itu ada berapa, Cuk? Bagian-bagian pengumuman ada 4. Apa aja? Topik atau judul. Apa itu topik atau judul?
Topik pengumuman adalah isi atau inti pengumuman. Iya, inti pengumuman. Topik itu inti pengumuman. Yang kedua, Waktu dan tempat. waktu dan tempat. Maksudnya Berisi kapan dan di mana kegiatan tersebut akan dilaksanakan. iya, di mana katanya. Di mana berarti kalau ditanya di mana atau kapan, yang dijawabnya waktu dan tempatnya ya. Kalau ditanya di mana lomba itu dilaksanakan, nah berarti ngejawabnya tempatnya. Kalau kapan, nah kalau kapan ngejawabnya apa? Waktunya seperti waktu itu seperti apa? Jam. Waktu itu seperti jam, hari, tanggal, dan bulan. Ada lagi? Betul, tahun. Nah, pengumuman itu ada beberapa. Ada pengumuman resmi, ada pengumuman layanan umum, dan pengumuman pribadi. Contoh pengumuman resmi apa coba? Memberitahukan lomba-lomba. Kalau contoh pengumuman layanan umum, ia memberitahukan bahayanya narkoba. Yang terakhir, pengumuman pribadi apa contohnya? Ya, penemuan barang. Nah, kalau penemuan barang berarti seperti ada di mall. Kalau di mall kan suka ada yang lupa nyimpen tas atau dompet jatuh ya. Nah, itu diumumkannya di mana? Ada yang tahu nggak? Di tempat informasi. Pernah ke geria? Ada yang ngomong nggak kalau misalkan ke geria? Nah, ada di belakang ada layanan informasi. Kalau kalian misalkan, aduh ke WC kemana? Tanyain aja ke situ. Atau ada nyariin mama. Mama mana? Aku baru tahu mama. Nah, misalkan ketinggalan sama mama, misalkan lagi lebaran. Lebaran kan banyak orang ya? Banyak orang. Terus kita ketinggalan sama misalkan rombongan atau keluarga, nggak tahu, kita datang aja ke tempat informasi itu. Nah, nanti di informasi langsung diumumkan di halo-haloan yang orang tua Sufi ditunggu di mana gitu, di tempat informasi. Nah, nanti mama datang ke tempat itu gitu ya. Nah, di sini ibu ada contoh pengumuman. Nah, dibaca, siapa yang mau baca? Sok Adit. Ya. Tak pengumuman libur sekolah. Nah, yang kencang Adit. 2023 kami sampaikan libur akhir semester ganjil tanggal 26 Desember 2022
23. Nah, itu contoh pengumuman. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, kita akan mengidentifikasi pengumuman menggunakan strategi adik simbol. Ada yang tahu adik simbol itu apa? Adik Simba tuh, adik Simba. Iya, apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana itu strategi adik Simba. Apa? Apa yang maksudnya? Apa tuh maksudnya gimana? Apa itu menjawab pertanyaan seputar apa yang terjadi. Yang terjadinya apa? Ya, kalau ditanya apa yang terjadi, kayak misalkan ada di sekolah ada lomba 17 Agustus. Ada yang nanya di luar, apa yang ada di sekolah, maksudnya ada apa gitu. Berarti menjawabnya ada apa? Perlombaan. Apa dampak pandemi COVID? Nah, seperti itu. Apa dampaknya? Kita bakal sakit. Nah, kemudian di mana? Di mana itu gimana? Di mana berarti mencari lokasinya, lokasi kejadiannya di mana? Ya, berarti ngejawabnya tempat. Di mana? Berarti narosna di mana kejadian itu ya? Berarti menjawabnya tempatnya ya. Kapan? Tuh, kalau kapan berarti harus menjawabnya waktu. Tuh, betul, waktu. Jawaban berupa keterangan waktu tentang suatu kejadian. Terus siapa? Nah, kalau siapa itu memberikan informasi seputar pelaku atau orang-orangnya yang terlibat dalam suatu kejadian atau yang ada di pengumuman tersebut. Siapa aja nama-nama orangnya atau siapa orang yang bersangkutan terhadap bacaan tersebut ya. Seperti itu. Terus mengapa? Nah, mengapa? Itu menjelaskan sebabnya, alasannya ya, atau kenapa peristiwa itu, misalkan pengumuman yang tadi yang dibacakan Adit itu pengumuman apa? Libur apa? Libur akan dimulai. Kenapa? Mengapa libur dimulai? Karena semester sudah berakhir. Terus bagaimana? Nah, bagaimana itu proses terjadinya suatu peristiwa, dijelaskan bagaimana kejadiannya. Nah, gitu. Dan ya, kembali lagi. Nah. Nah, lihat contoh pengumumannya. Sehubung telah berakhirnya kegiatan semester ganjil tahun ajaran 2022 sampai 2023. Kami sampaikan libur akhir semester ganjil tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Nah, itu apanya? Libur sekolah. Nah, masuk kembalinya tanggal berapa? 2 Januari 2 Januari. Terus
pengumuman ini ditujukan untuk siapa? Cuk? Azmi? Untuk siswa. Pengumuman ini ada di mana? Disebarkan di sekolah. Nah, kapan? Kapan liburnya? Sampai? Iya. Kenapa bisa ada kegiatan libur sekolah ini? Kenapa? Kenapa? Kenapa ada libur sekolah pas tanggal tersebut? Kenapa? Karena kegiatan semester sudah berakhir. Masih semangat? Ayo, harus semangat ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, di sini ada contoh pengumuman lagi. Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau nanya ke temennya? Kayak pertanyaan tadi. Siapa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa? Kok? Tuh, siapa yang mau nanya? Cuk? Cuk? Siapa yang mau nanya? Ibu yang nanya? Oke, ibu yang nanya. Nah, lihat LKPD-nya. Halaman berapa? 2. Halaman 2. Nah, siapa yang mau baca di depan yang kencang? Yang mau baca sok Ilham ke depan. Pengumuman telah ditemukan dompet berwarna merah di perpustakaan. Bagi siswa yang merasa kehilangan, harap hubungi bagian TU. Terima kasih. Nah, tepuk tangan. Nah, itu siapa yang bicara? Ya, bagian TU ya. Nah, ada apa topiknya? Topiknya adalah kehilangan dompet. Di mana? Di perpustakaan. Nah, bisa ininya. Nah, ada lagi nih contohnya. Nah, siapa ini yang mau baca? Perempuan? Ya, silakan Elisa. Di depan. Pengumuman kepada seluruh pengunjung Jembangan Wisata Alam Kabupaten dan Kebumen bahwa pada hari tanggal Selasa 12 Maret 2013 Yang kencang. wisata alam akan ditutup karena akan digunakan untuk perlombaan renang Kabupaten Purbalingga. Jembangan wisata alam akan dibuka kembali pada tanggal 14 Mei 2013. Mohon maaf atas Nyamanan. nyamanan ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Untuk info lebih lanjut hubungi. Ya, itu nomor info. Silakan duduk tepuk tangan.
Iya, betul. Penutupan tempat wisata. Siapa yang memberikan pengumuman ini? Siapa yang memberikan pengumuman ini? Pihak pengelola wisata. Nah, untuk siapa pengumuman itu ditujukan? Untuk pengunjung, betul. Jadi kalau misalkan ada yang mau datang ke situ, kalau misalkan udah ada pengumuman, akan nggak jadi ke situ, jadi ke lain tempat. Siapa di mana? Di mana tempatnya? Di mana? Kabupaten Kebumen. Di Kabupaten Purbalingga. Nah, kapan penutupan itu dilaksanakan? Kenapa? Iya, betul, ada perlombaan. Nah, bagaimana kita menyikapi pengumuman itu? Bagaimana? Kalau misalkan itu kan pengumumannya tempat wisata itu udah ditutup. Nah, kita harus bagaimana dong? Kembali ya. Kembali lagi udah ditutup, gimana nggak bisa dibuka? Jadi kembali lagi tidak jadi masuk ke tempat wisata. Nah, itu contoh pengumuman layanan umum. Yang terakhir contoh pengumuman resmi. Siapa yang mau baca, Cung? Adit lagi. Siapa, Cung? Yang lain? Cung. Boleh Raka ke depan. Purwan ikutlah lomba menggambar tingkat SD di seri dengan tema jagalah kebersihan lingkungan kita. Lomba akan diadakan di Taman Intan, Yogyakarta pada hari Rabu 12 Juni 2013. Kategori peserta kelas 1 sampai kelas 6. Biaya pendaftaran 25.000 dengan fasilitas tiket masuk, snack, pensil warna dan door prize menarik hadiah topi, uang pembiayaan. Tempat pendaftaran bisa datang langsung ke Taman Intan Yogyakarta atau bisa menghubungi. Oke, tepuk tangan buat Raka. Nah, itu perlombaan apa? Topiknya apa itu? Lomba menggambar. Nah, lomba menggambar. Untuk siapa yang bisa mengikuti lomba tersebut? SD kelas 1 sampai kelas 6. Berapa biayanya? 20.000. Di mana pelaksanaannya? Di Yogyakarta. Nah, kalau sudah mengikuti itu kita dapat apa? Prize. Ada lagi? Pensil warna. Snack. Door prize. Nah, sekarang buka halaman terakhir di LKPD-nya. Nah, di situ ada lembar kerja siswa. Ada nama ini ditulis nama-nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya ditulis, kemudian dibaca dan diisi pertanyaannya. Ada pertanyaan di sini. Nah, dijawab, diskusi.
cukup, boleh di belakangnya nanti ada yang ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya. Iya.
Kedisiplinan sekolah. Yang kedua, nah, bagaimana? Apa jawabannya? Apa? Oh, memberikan surat keterangan dokter. Betul. Ada yang sama nggak jawabannya? Ada yang sama nggak? Jawabannya apa kelompok Adit? Nomor 2. Memberikan surat izin. Bisa ada yang sama memberikan surat izin? Kelompok Admi. Iya. Ini apa jawabannya? Oh, tidak mengikuti pelajaran. Nomor 3. Nah, di mana? Apa jawabannya yang Sabina? Iya, sama ya. Yang ketiga, 4. Siswa. Iya, betul, sama semuanya. Sama untuk siswa, betul. Ada lagi pertanyaannya? Merah putih, putih merah. Apa? Putih merah. Putih merah, jawaban Sabina apa? Iya, sama semuanya ya ternyata. Sama ada yang beda nggak? Apa? Betul. So, duduk. Terima kasih Sabina, tepuk tangan. Ada yang mau ke depan lagi, Adit? Atau sama jawabannya? Atau ada yang beda? Boleh ke depan. Udah. Kosong. Nomor 1 apa? Pertanyaannya dulu dong. Apa isi dari pengumuman di atas? Peraturan sekolah. Peraturan sekolah. Nah, apa lagi jawabannya? Kedisiplinan. Sama ya kayak Sabina ya? Boleh, sok. Nomor 2. Bagaimana jika ada siswa berhalangan hadir? Memberikan surat izin. Memberikan surat izin Adit apa? Sama, memberikan surat izin. Nomor 3. Di mana kita harus membuang sampah? Di tempat sampah. Di tempat sampah. Nomor 4. Ditunjukkan kepada siapa pengumuman tersebut. Siswa. Seragam apa yang akan dikenakan siswa ketika sekolah? Putih merah. Nah, sekarang buka lagi yang latihan kedua. Duduk. Terima kasih Adit, tepuk tangan buat Adit. Yang kedua. Nah, yang kedua. Yang kedua ini ada pengumuman lagi. Nah, apa isi dari pengumuman di atas? Apa isinya? Oh, sok baca dulu. Belum dibaca.
dari pengumuman di atas, Cuk? Asal, Ilham. Hari Pendidikan Nasional. Tentang Hari Pendidikan Nasional. Pada pukul berapa siswa diminta datang ke sekolah, Cuk? Cuk. Berapa? Jam 7, betul. Jam 7 ya. Pada hari apa Hari Pendidikan Nasional akan dilaksanakan? Hari Kamis. Ditunjukkan kepada siapa pengumuman tersebut, Cuk? Siswa. Dan seragam apa yang akan dikenakan siswa dalam mengikuti upacara? Putih. Oke. Nah, itu tentang pengumuman di sekolah. Nah, tadi di dalam ya. Nah, tadi di tayangan video ada pengumuman tentang apa? Yang masih ingat? Tadi di tayangan video tentang libur sekolah. Kalian suka berlibur? Suka. Nah, kalau libur sekolah suka kemana? Ke Gria? Piknik ke Dupan? Ke alun-alun? Ke sawah? Ke saudara-saudaranya di mana? Di Gentur. Ya? Ke Bandung. Nah, kalau misalkan ke Dupan, cenah ada yang ke Dupan, ke Bekasi. Nah, jauh tidak dari rumah ke tempat tujuan? Jauh. Naik apa? Kalau jalan kaki gimana? Capek ya. Kok bisa tahu itu jauh? Nah, kira-kira berapa ya jarak dari rumah ke tempat tujuan kalian? Berapa kilometer? 100 kilometer? 1000 meter? 1 meter mah atuh sakieu. Berapa kilometer? 10 meter. Waduh, kenapa jadi 80 hari? Nah, jauh ya. Gimana cara mengukurnya kok bisa tahu 10 kilometer? Kenapa? Meteran. Nah, kalau misalkan jarak mampu, kilometer. Yang ada di motor, geningannya. Kalau yang di motor, teh kan ayah di depannya. Yang ada di depannya itu ada angka-angka. Ada? Nah, di situ bisa mengukur jarak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Alat ukur baku. Tentang alat ukur baku. Nah, alat ukur baku itu ada banyak. Alat ukur panjang, alat ukur berat, dan alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Nah, sekarang di sini ada alat ukur panjang. Ada yang tahu tidak ini apa? Meteran. Meteran. Biasanya ini digunakan untuk apa? Kayu. Untuk kayu. Ada lagi? Untuk apa? Tinggi. Rumah yang tinggi. Rumah yang tinggi. Apa? Teras. Apa? Teras. Pintu. Teras. Nah, itu untuk biasanya digunakan oleh siapa? Oleh tukang bangunan atau kayak ya. Nah, kemudian ini apa? Meteran roh.
ini meteran pita. Meteran pita biasanya digunakan untuk badan, untuk badan, untuk badan biasa. Nah, untuk badan itu diukur. Kalau pakai meteran satu yang ini bisa tidak mengukur badan pakai itu. Tidak ya, karena ukuran meterannya harus yang lurus, gak bisa diginiin ya. Kalau meteran pita bisa diikat, misalkan ikat kepala bisa diginiin, ikat badan bisa dilingkarin. Nah, supaya memudahkan pekerjaan siapa? Pembangunan, tukang jahit baju, betul. Nah, ini ada penggaris. Punya tidak penggaris? Nah, kalian itu bawa penggaris untuk apa? Mengukur apa contohnya? Pensil. Ada lagi? Buku. LKS. Penghapus. Tempat pensil. Kurilan. Nah, beberapa alat ukur panjang antara lain penggaris, rollmeter. Nah, itu fungsinya beda-beda. Meteran kita digunakan untuk mengukur baju atau panjang kain. Meteran saku biasanya digunakan oleh tukang bangunan di sakuan, menjadi meteran saku nanti. Nah, penggaris. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis buku, pensil, kemudian tempat pensil bisa. Nah, di sini ada alat ukur apa? Alat ukur apa? Alat ukur apa? Berat. Alat ukur berat. Ya. Ada apa aja? Ya, ini timbangan untuk siapa? Bayi. Betul, untuk bayi. Kalau ini? Beras. Beras. Telur. Telur. Yang ini? Perhiasan, betul. Manusia. Manusia. Ini? Dagangan, sama seperti itu ya. Ini alat ukur berat. Misalkan kita beli ke warung, suka ditimbangnya pakai apa? Kalian tahu nggak? Yang mana? Coba siapa yang mau nunjukin ke depan? Coba ke depan langsung. Ke depan langsung. Boleh? Mau? Siapa? Siapa? Ayo. Ya, biasa yang ada di warung. Kalian lihat ada yang di warung, timbangannya yang seperti apa? Sok ayo. Cuk. Ayo. Oh, Ajmi. Oke, Ajmi. Timbang. Kayaknya. Saha. Sok. Ceknya. Tunjukkan yang biasa ada di warung. Kalau di warung biasanya menimbang apa aja? Apa lagi? Terigu, betul. Aci. Ingat. Nah, itu yang disebutkan teman-teman menggunakan timbangan yang mana? Yang itu bisa. Ada lagi? Sok duduk. Terima kasih, Ami. Cung, oke deh ya, maju. Ramdan, Bu. Ya, betul, yang merah ya. Apa bedanya ya timbangan ini sama yang ini? Beda bentuk. Apa lagi? Oh, pakai pemberat. Apa? Beda harga. Ayo kita
lebih banyak, bisa 15 kilo bisa. Kalau ini nggak bisa, ini mah cuma 1 kilo atau 1,5 kilo. 2 kilo bisa lah. Kira-kira. Nah, kemudian alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Nah, apa alat ukur waktu itu apa aja? Jam. Apa lagi? Jam tangan. Jam tangan. Apa lagi? Jam dinding. Apa lagi? Selain jam. Hari itu pakai apa? Iya, pakai waktu. Ngitungnya pakai apa? Hari biasanya dari mana hari-hari? Kalender. Betul, di kalender. Tadi jam, kalender. Ada lagi tidak? Bulan. Iya, itu kalender. Ada lagi tidak? Wah, di sini ada jam. Ini apa namanya? Jam dinding. Kalau yang ini? Apa? Apa ini? Belum pernah lihat? Iya betul, ukur waktu. Kalau misalkan ada yang lari estafet, lari atletik, tahan napas, berenang, tak menggunakan ininya tadi pencet, kurit, terus nanti jalan. Nah, ada jam, stopwatch, ini kalender. Nah, di LKPD ibu membagikan Nah, ini ada LKPD lagi. Ibu bagikan satu kelompok, satu dibuka. Dan halaman terakhir kedua. Kedua. Nah, itu. Coba diskusikan. Yang terakhir. Ya, halaman terakhir. Halaman terakhir paling belakang. Terakhir yang terakhir ini. Nah, coba diskusikan sama teman-temannya. Diisi, boleh diskusi. Oke, Pak Ian. Di nama kelompoknya ditulis di paling depan ya, seperti tadi. Di halaman pertama. Iya. Di mana, Bu? Di halaman pertama. Ya, ya boleh di mana aja. Kayak tadi ya gitu. Video mana? Video. Halaman pertama. Nama kelompok. Nama Ibu. Kalau namanya jangan lupa ditulis. Bahasa Inggris dong, Sunday, Monday.
LKPD yang tadi yang bahasa Indonesia dikumpulkan ya. Kelompok 1 baru kelompok 1 yang sudah beres. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Tinggal kelompok 4 dan kelompok 5. Tadi yang presentasi kelompok 1 dan kelompok 4. Nah, sekarang mau siapa yang presentasi ke depan? Kelompok berapa? Kelompok 2? Sudah kan tadi? Kelompok 2 ya? So, silakan kelompok 2 ke depan. Nah, sebutkan 3 alat untuk mengukur panjang. Apa aja, Jemi? Kemudian meteran pita, jangka
jawaban yang beda? Apa Adit? Menggaris. Ada lagi jawaban yang beda, Cung? Naila? Jangka sorong. Ada lagi yang beda, Cung? Sama? Nah, nomor 2. Adri. Timbangan di bawah dapat digunakan untuk mengukur apa saja. Nah, timbangan itu untuk mengukur apa aja? Beras semuanya? Ada yang beda? Beras sama. Oke, nomor 3. Apa fungsi dari penggaris? Apa? Mengukur Mengukur pensil, buku, penghapus, mulai mengukur benda kecil. Sebutkan 3 alat mengukur waktu. Nah, alat untuk mengukur waktu apa aja? Jam, Kalender, hari, tahun, kalender, tahun. Ada yang beda? Apa? jam, Terus hari, ada lagi Cung yang beda? Oh, lihat apa? Jam dinding, jam tangan, stopwatch. Nah, kalau hari mah bukan alatnya, ya, tapi kalender. Nomor alat ukur di bawah ini digunakan untuk apa? Nah, untuk apa? Badan. Untuk badan atau manusia boleh bisa. Dan terima kasih ya, minta tepuk tangan. Nah, untuk lebih semangat, mau permainan? Mau. So, berdiri semuanya. Di sini supaya kita Yang boleh. Nah, ini barisnya sampai belakang. coba doang. Ya boleh. Sok di sini baris aja nih ke sana. Jadi sini masih kosong. Di sini masih kosong. Di sini bagi dua. Sok. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. Olala, olala. Yang sebenarnya. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Ada yang salah? Basmi El ke depan. Konsentrasi. Olala, olala. Yang sebaliknya. Kanan. Kiri. Mundur. Adit. Oke, yang lainnya duduk lagi. Yang lainnya duduk kembali. Adit sini. Sama Mel. 50 kali. Ya. Oke, di tengah. Nah, kita hukum Adit. Siapa yang mau memberikan pertanyaan ke Adit? Ayo, Azmi. Seputar yang tadi ya. Iya, Bu. Iya, boleh. Sebutkan 3 alat untuk mengukur panjang. Nah, 3 alat untuk mengukur panjang. Alat pengukur, penggaris, Garis. meteran, Iya, meteran. Satu lagi. hitam. Oke, tepuk tangan buat Adi. Dan El belum. Siapa yang mau nanya ke El? Ilham. Sebutkan 3 alat pengukur waktu. Waktu 3 alat pengukur. Kalender, jam, Pembedaan. bukan. Apa? Satu lagi.
siapa? Azmi. Apa Azmi? Satu lagi? Jam tangan. Jam tangan. Boleh. Tepuk tangan. Nah, tadi kita sudah belajar apa aja? Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Pengumuman. Apalagi? Pengukuran. Mengukur. Tadi pengumuman menggunakan strategi apa? Adik, simbang. Nah, mengukur itu ada apa aja? Alat ukur baku itu ada apa aja, Cung? Siapa yang mau menjawab? Meteran, alat ukur panjang, alat ukur panjang, alat ukur apa lagi? Berat, dan alat ukur waktu. Ada 3 alat ukur baku. Baku itu ada 3. Alat ukur panjang, alat ukur berat, dan alat ukur waktu. Ulangi lagi. Alat ukur baku itu ada 3. Yang pertama berat. Yang kedua berat. Yang ketiga waktu. Oke. Nah, apa yang kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Pengukuran. Apalagi? Apa yang kalian sukai saat pembelajaran tadi? Nah, pengumuman, menjelaskan pengumuman. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan evaluasi. Tadi mengerjakan LKPD boleh bekerja sama, tapi sekarang mengerjakan evaluasi harus apa? Sendiri, harus mandiri. Tidak boleh diskusi. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Nah, dikasih nama. Jangan lupa kasih nama ya. Ya, dijawab. Sama ibu dikasih waktu berapa? Mau berapa menit? 30. Lama banget. 20 menit. 20. 100. Berapa? 10 menit. 12 jam katanya. 1 jam. Boleh 1 jam. Berarti kita harus 1 jam lagi duduk di sini ya. Ada yang bawa sebutan? Ada yang bawa sebutan? Aku, Agista mau pinjem. Boleh? Sebutan punya. Sebutan Agista. Yang mau pakai sebutan?
tidak? Tidak. Nah, sekarang kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nanti di pertemuan besok kita lanjutkan lagi tentang tema 3, subtema 2 ya. Sekarang rapikan dulu bukunya.